darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu, akulah anakmu. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Satu-satunya Kau yang setia, satu-satunya Kaulah Tuhanku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Shalom Bapak Ibu Saudara di hadapan Tuhan. Pagi hari ini mari kita mau siapkan hati kita mau beribadah kepada Tuhan. Miliki kehausan kepada Tuhan, miliki kerinduan untuk datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Biar kiranya Tuhan menjamah setiap kita, Tuhan menjamah setiap pribadi yang ada di rumah. Melalui ibadah online ini kita percaya bahwa kuasa Tuhan tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya.
Mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau memuji Allah yang dahsyat, kita mau memuji Allah yang luar biasa. Haleluya Tuhan. Kau Allah yang luar biasa buat hidup kami Tuhan. Kaulah Yesus penyelamat hidup kami Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Katakan penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Dengan segenap hati katakan di hadapan Tuhan, Yesusku Kau penyelamat kami. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti, tiada Allah seperti Engkau Tuhan. Kau Allah yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Biar setiap hari hati kami boleh memuji Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih. Sebab Kau Allah penghibur buat diri kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dialah semua yang bernafas tak berhenti menyembah. Semua katakan di hadapan Tuhan, nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan, selamanya kami mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu. Jemaat katakan di hadapan Tuhan, angkat hatimu, angkat suaramu, katakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji
Haleluya. Tiada janji seperti yang ada padamu. Oh, haleluya. Mari bersukacita di hadapan Tuhan. Naikkan korban syukurmu dengan pujian pengakuan bagi Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Kami angkat suara kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami angkat suara kami, sebab Kau yang layak. Terima segala pujian kami, Kau yang layak Tuhan. Haleluya. Angkat suaramu, angkat hatimu, pujilah Dia. Haleluya. Haleluya. Biar segala pujian pengakuan kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Biar kiranya setiap korban syukur kami, setiap pujian pengakuan kami Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami mau bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mau bersyukur Tuhan buat pemeliharaan Tuhan yang sempurna buat hidup kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Semua karena kasih karunia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Biar hati kami boleh bersuka cita Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Sebab Kau Allah yang layak untuk kami tinggikan dan kami muliakan. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita bersuka cita di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Sebab Dia Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa buat hidup kita. Mari kita puji nama Tuhan. Mari jemaat yang ada di rumah bangkit berdiri sama-sama di hadapan Tuhan. Kita mau memuji, membesarkan nama Dia. Haleluya. Haleluya Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Katakan terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Mari katakan terpujilah Kau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Dengan satu hati katakan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu, kerajaan-Mu kekal selamanya. Mari serukan. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan,
Engkau Tuhan berjaya dan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja atas dunia. Bersukacita di hadapan-Mu Tuhan, Kau yang telah menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya. Suara paling berbalas kita, haleluya. 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 Tiba saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Mari kita mau datang kepada Allah sumber kekuatan kita. Di hari-hari yang tidak semakin menentu, virus yang semakin menyerang, hal-hal yang tidak pasti di dunia ini, kita butuh satu pribadi yang meneguhkan hati kita. Kita butuh datang kepada Tuhan, sebab hanya Dia Allah yang menjadi kekuatan hidup kita. Dia Allah menara kekuatan hidup kita. Di saat badai boleh datang dalam hidup kita, tapi satu hal percaya bahwa Allah yang sanggup untuk memegang hidup kita. Dia Allah yang pegang kendali atas hidup kita. Mari datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Siapkan hatimu, buka hatimu untuk kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya hati kita boleh dibajak. Biar benih firman Tuhan itu boleh tertanam, bertumbuh, bahkan berbuah dalam kehidupan kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik buat hidup kami. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoyang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu,
dulu, sekarang, dan selamanya. dulu sekarang Sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Mari sembah Dia, katakan ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. tiada yang lain, Hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoyang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Katakan ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia Kau tetap Allah. Semua bergoyang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Mari jemaat, angkat hatimu, angkat suaramu, katakan sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau, sebab Engkau Allah kekuatan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. tiada yang lain, Hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoyang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah, tak tergoyahkan Kau tetap Allah, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Serahkan pada hambanya. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kembali berjumpa dengan saya. Dan hari ini dalam ibadah streaming hari Minggu ini kita bersuka cita, kita kembali diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bersekutu walaupun melalui ibadah streaming. Tapi mari kita tetap memiliki rasa yang hormat kepada Tuhan, sama seperti waktu kita beribadah secara offline. Bapak Ibu, sebelum siang hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita tundukkan kepala kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus yang baik, kembali pada pagi menjelang siang ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, biar kami percaya Tuhan firman-Mu menguatkan setiap kami. Kami rindu memiliki hati seorang murid, hati yang mudah dibentuk, hati yang mau Tuhan dibenahi oleh kebenaran firman-Mu, agar firman-Mu menguatkan setiap kami. Tuhan, urapi hamba-Mu, berikan pewahyuan, agar kiranya Tuhan Kau berikan pecahan hati-Mu kepada hamba-Mu, sehingga Tuhan, hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan pengurapan yang datang daripada Tuhan, menyampaikan apa yang Tuhan mau taruh dalam hati hamba-Mu, sehingga kami semua yang menyaksikan ibadah streaming ini, yang mendengarkan diberkati oleh Tuhan, termasuk hamba-Mu yang menyampaikan firman. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kepada kami
karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan hari ini saya berikan judul menyelesaikan tugas dengan baik. Ya, bagaimana kita bisa menyelesaikan tugas dengan baik dan sempurna sebagai anak-anak Tuhan. Finishing the task well. Bagaimana kita menyelesaikan tugas-tugas kita, ya, agar kita boleh menjadi orang-orang yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan khotbah hari ini berkaitan dengan kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang sebentar beberapa hari ke depan kita sebagai orang-orang percaya kita akan memperingati bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus setelah menampakkan diri, Tuhan Yesus naik ke surga dan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Berkaitan dengan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kita mau melihat bersama-sama saudara, tugas yang diselesaikan dengan baik dan sempurna oleh Tuhan Yesus Kristus yang telah Dia lakukan karena kasih-Nya kepada saya dan saudara, dan hal yang sama juga yang seharusnya saya dan saudara sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan juga harus dapat menyelesaikannya. Berkaitan dengan kenaikan Tuhan Yesus, kita juga akan berbicara ada beberapa makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama saudara, kita akan melihat Yesus telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Jadi makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus menyelesaikan tugas dengan baik. Makna yang pertama, bagaimana Tuhan telah menyelesaikan apa yang menjadi misinya yang diberikan oleh Bapa di surga kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur, patut berbangga hati menjadi orang-orang Kristen karena kita disebut anak-anak Allah. Yang disebut artinya kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Kita menjadi milik Tuhan Yesus Kristus. Dan pastikan kepada setiap saudara, saudara juga memiliki Yesus dalam hidup saudara. Kalau kita dimiliki oleh Tuhan Yesus, itu pasti karena Tuhan Yesus sayang kepada saya dan saudara. Pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus menjadi milik yang berharga dalam hidup saudara? Itu menjadi pertanyaannya. Berkaitan dengan makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kita boleh melihat bersama-sama saudara, Tuhan Yesus telah menyelesaikan tugasnya di kayu salib. Pada waktu Tuhan Yesus disalib, itu artinya Tuhan Yesus telah melakukan misi, tugas yang diemban, yang diberikan oleh Bapa di surga untuk menebus dosa manusia. Mari kita buka bersama-sama dalam Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-30. Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-30, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, pada waktu Tuhan Yesus berada di kayu salib, sepanjang perjalanan dari Taman Getsemani, lalu terus dia mengalami penyiksaan, saudara, dan terus dari hari Kamis malam ditangkap sampai Jumat mengalami penganiayaan, terus sampai disalib dan sampai naik ke Bukit Golgota. Sepanjang hari itu Tuhan Yesus mengalami penderitaan yang begitu amat sangat, saudara. Itu Tuhan Yesus sedang mengemban satu misi untuk menebus dan mengampuni dosa setiap manusia. Setiap manusia. Yang seperti apa, Bu? Yang percaya kepadanya, yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka keselamatan hidup kekal berlaku untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Misi dan tugas yang diberikan Bapa di surga telah diselesaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara, seperti kita melihat satu ayat lagi dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang keempat. Yohanes 17 ayat yang keempat dikatakan di sana, saudara, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Saudara, ini hal yang sangat luar biasa bagaimana Tuhan Yesus telah mempermuliakan Bapa di surga dengan menyelesaikan pekerjaan yang telah Bapa di surga berikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau saya lanjutkan pada ayat yang kelima, oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki
di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Saudara, kemuliaan yang diterima oleh Yesus Kristus saat Tuhan Yesus Kristus menyelesaikan pekerjaan, menyelesaikan tugasnya, tugas yang diberikan oleh Bapa di surga. Saudara, tugas menjadi penebus dosa seisi dunia, menyelamatkan manusia yang seharusnya binasa masuk neraka karena kasih Bapa di surga memberikan anaknya yang tunggal, saudara, melalui diri Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, saudara, dan mati di Golgota. Penebusan dosa, tugas yang sangat berat, tugas yang terbesar, tugas pekerjaan yang tersulit yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Allah sendiri yang harus menjadi manusia, sebab yang ditebus adalah manusia, yang berdosa manusia, untuk menebus manusia yang sudah berdosa, sehingga yang harusnya masuk neraka mati selama-lamanya, karena Bapa di surga yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan cakrawala, menciptakan manusia, sayang kepada manusia karena dosanya Adam dan Hawa, maka harus yang tidak bernoda, yang tidak bercela, yang tidak berdosa, yaitu Bapa di surga sendiri yang harus menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, saudara. Dan melakukan tugasnya, mengampuni dosa manusia. Saudara, ini tugas yang terbesar, tugas yang tersulit, yang harus dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus, Bapa di surga, Allah sendiri, menanggalkan segala kealahannya, mengambil rupa seorang hamba. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dalam Alkitab, Dia adalah Allah tapi menanggalkan kealahannya. Dia yang Maha Tahu menanggalkan kealahannya, jadi betul-betul merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Saat saudara kecewa, saat saudara sedih, saat saudara menangis, Tuhan Yesus tahu apa yang kita rasakan. Jadi kalau kita berpikir, ya terang saja Dia Tuhan, Dia nggak merasakan kalau kita dikecewakan. Saya akan jawab pada siang hari ini, salah saudara. Tuhan Yesus merasakan apa yang saudara rasakan, sebab Dia menanggalkan kealahannya, mengambil rupa seorang hamba menjadi manusia, jadi merasakan bagaimana yang saudara rasakan. Tuhan Yesus menjadi sebuah contoh dan teladan bagi saya dan saudara. Tuhan Yesus menjadi anak domba yang dikorbankan, yang tidak bercacat dan tidak bercela. Kenapa? Jawabannya, Tuhan Yesus Allah, tapi telah menanggalkan kealahannya, menjadi manusia. Tapi Tuhan Yesus dalam keadaan kemanusiaannya Tuhan Yesus Kristus, Dia memilih untuk tidak berdosa. Jadi tidak ada alasan bagi saya dan saudara, ya tenang saja Dia akan Tuhan, pasti Dia tidak berbuat dosa. Tapi Dia sudah menanggalkan kealahannya, saudara. Tapi Dia memilih waktu jadi manusia tidak berdosa. Dia tetap memandang misi yang datang dari Bapa di surga menyelamatkan manusia. Kalau Tuhan Yesus pada waktu itu menjadi manusia dan Dia berdosa, maka gagallah misi untuk menyelamatkan manusia. Karena tidak mungkin ada orang yang berdosa menyelamatkan orang yang berdosa. Orang buta menuntun orang buta, saudara. Jadi Tuhan Yesus, Dia memilih tidak berdosa. Tuhan Yesus memilih tidak membalas. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan kepada saya dan saudara, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi saat ada orang yang menganiaya engkau, yang menyakiti hatimu, doakanlah dia. Tuhan Yesus memilih tidak mengeluh. Saudara, ada banyak kita yang lebih mudah mengeluh daripada bersyukur. Seringkali kita sedikit-sedikit mengeluh. Kadangkala saudara kita dapat berkat kecil mengeluh. Seringkali kita mendapatkan hambatan mudah mengeluh daripada kita bersyukur. Tuhan Yesus sebenarnya bisa melakukan itu pada waktu Dia menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Tapi Tuhan Yesus tetap tahu fokus pada tugas. Jadi saudara, Tuhan Yesus memilih untuk tidak mengeluh. Tuhan Yesus memilih untuk tidak mengasihani diri. Seringkali saudara, kita jauh lebih mudah mengasihani diri saat kita berada dalam tekanan, dalam pergumulan, kita punya masa lalu yang kelam, kita adalah orang-orang yang mungkin terbuang, kita adalah mungkin orang-orang yang tidak diperhatikan orang, lalu kita mudah mengasihani diri. Tuhan Yesus memilih untuk tidak menjadi lupa diri dan sombong. Tuhan Yesus pada waktu itu, Tuhan Yesus bisa saja lupa diri dan sombong, karena Tuhan Yesus pada waktu itu, pamornya sangat luar biasa. Ada banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus menjadi orang yang cukup terkenal pada waktu itu, menyembuhkan banyak orang sakit. Tapi Tuhan Yesus tetap belajar untuk rendah hati. Kenapa Tuhan Yesus memilih itu semuanya, saudara? Walaupun ada kans, ada peluang
ada kesempatan. Sebab Tuhan Yesus selalu dia fokus kepada misi, tugas yang harus dia emban. Dia harus jaga dirinya menjadi anak domba yang tak bercacat dan tidak bercela. Sehingga pada waktu penyalipan penebusan dosa, darah Yesus Kristus yang suci dan kudus dan tak bercacat, tak bernoda, tidak berdosa itu mampu menebus dosa manusia. Saudara, kalau saya mau bacakan begitu banyak hal-hal yang Tuhan Yesus memilih untuk tetap hidup kudus dan setia kepada Bapa di surga. Jadi saudara, untuk kita mengerti saat ini, sebentar beberapa hari ke depan kita akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus, yang pertama, Tuhan Yesus telah menyelesaikan tugasnya, mati di kayu salib menebus dosa saya dan saudara. Untuk itu tadi kita sudah baca dalam Yohanes 19, saudara, pada ayat yang ke-30, sudah selesai. Apanya yang sudah selesai, saudara? Sudah selesai tugas yang telah Tuhan Yesus kerjakan untuk menebus dosa saya dan saudara. Tuhan Yesus dia memilih taat, memilih tidak membalas jahat dengan jahat. Tuhan Yesus tidak memilih untuk mengeluh. Tuhan Yesus tidak memilih untuk mengasihani diri. Tuhan Yesus tidak memilih untuk terikat dengan godaan-godaan. Tuhan Yesus tetap menjaga hidupnya lurus di hadapan Bapa di surga. Karena Tuhan Yesus hendak menyelesaikan tugasnya, menebus dosa saya dan saudara. Ini yang pertama, makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus, di mana Tuhan telah menyelesaikan tugasnya dengan luar biasa. Yang kedua, saudara, Tuhan Yesus dalam kenaikannya ke surga, sepanjang kehidupannya di bumi ini, dalam pelayanannya sampai dia mati di Golgota, Tuhan Yesus memberikan teladan bagi saya dan saudara sebagai orang percaya. Teladan apa? Teladan untuk kita juga menyelesaikan tugas-tugas kita, saudara. Ini yang kedua. Makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus, dia memberikan teladan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya yang disebut anak-anak Bapa di surga, kita harus meneladani Tuhan Yesus menyelesaikan tugas-tugas yang juga diberikan kepada saya dan saudara. Saya dan saudara menjadi orang Kristen bukan hanya sekedar untuk menjadi penikmat berkat. Tuhan Yesus pasti memberkati saya dan saudara. Katakan amin. Tetapi Tuhan Yesus tidak memanggil saya dan saudara sekedar menjadi orang yang cuma duduk diam dan menikmati berkat. Harus ada action yang kita lakukan, saudara. Ada sesuatu yang harus kita kerjakan untuk berkarya, menyelesaikan tugas saya dan saudara. Kita dipanggil bukan untuk jadi penonton, tapi kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang bekerja, menjadi orang-orang yang menjadi atlet yang terus bertanding, sampai kita menjadi juara pemenang pada akhir zaman saat Tuhan datang kedua kalinya. Menjadi tentara-tentara pasukan Tuhan yang melawan kuasa-kuasa kegelapan. Ada pekerjaan, ada karya yang terus kita kerjakan. Tugas-tugas saya dan saudara harus kita selesaikan. Itu makna kenaikan Tuhan Yesus yang kedua. Dia memberikan teladan bagi saya dan saudara. Untuk apa? Untuk kita juga menyelesaikan tugas-tugas kita. Yang pertama dalam poin yang kedua, saudara, saya akan berikan subpoin lagi. Yang pertama, tugas saya dan saudara, yaitu menjadi garam dan terang dunia. Mari kita lihat bersama-sama dalam Matius pasal yang kelima. Ini ayat yang cukup favorit, saudara. Matius pasal yang kelima, kita akan lihat bersama-sama pada ayat yang ke-13. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat yang ke-14, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi, saudara, tugas yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan sudah memberikan teladan yang luar biasa. Tadi kita sudah baca, karena Tuhan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan Bapa di surga, sehingga Bapa di surga dipermuliakan melalui Tuhan Yesus Kristus. Saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan, bukan? Kita harus melakukan tugas-tugas kita, menyelesaikan tugas-tugas kita secara spiritual kerohanian, maupun tugas-tugas tanggung jawab kita dalam dunia ini sebagai apapun, saudara, apapun profesi Bapak Ibu Saudara. Anak-anak muda dengar baik-baik.
Kita harus selesaikan tugas, bertanggung jawab di dunia ini. Di dunia yang sementara di bawah matahari. Namun kita juga menyelesaikan tugas-tugas tanggung jawab kita untuk hal-hal spiritual kerohanian di atas matahari. Saudara, kita harus menjadi garam dan terang dunia. Ini berbicara apa sih, Bu? Berbicara hidup berdampak dan menjadi berkat. Dalam masa-masa sulit sekarang ini, saudara, dalam masa-masa sulit pandemi ini, saudara, mari kita mau belajar hidup berdampak dan menjadi berkat. Mungkin kita memang dalam keadaan yang pas-pasan karena masa pandemi. Tetapi saudara, untuk menjadi berkat tidak melulu kita harus berbicara tentang materi. Tetapi menjadi berkat dan berdampak itu berbicara banyak aspek. Dengan senyum saudara, dengan kata-kata kekuatan yang saudara bisa berikan, dengan hal-hal yang saudara bisa lakukan yang terbaik untuk orang lain. Mari kita menjadi garam dan terang dunia. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua orang Kristen yang menyaksikan streaming ini sering mendengarkan khotbah tentang garam dan terang dunia. Terlalu mudah kita mendengarkan khotbah hal itu, tetapi bukankah terlalu sulit untuk kita lakukan? Kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan, apakah kita sudah melakukan hidup kita berdampak menjadi garam dan terang dunia? Ini yang pertama saudara, untuk subpoin yang kedua. Kita harus menyelesaikan tugas kita. Yang pertama menjadi terang dan garam dunia. Yang kedua, menyampaikan kabar baik keselamatan. Injil keselamatan. 2 Timotius 4, kita akan melihat ayat yang kedua. Dikatakan di sana, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Lalu dilanjutkan saudara, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Akhir zaman ini banyak orang yang tidak peduli dengan sesamanya, tidak peduli dengan sesama rekan, orang tua juga mungkin banyak udah capek. Bapak Ibu Saudara, orang tua dengar baik-baik. Menasehati anak saudara, itu tidak sekedar kita menasehati copy paste seperti waktu kita masih kecil dinasehati oleh orang tua kita. Nasihat itu sekarang ini saudara, kita juga harus merambah masuk ke dalam hal spiritual. Kita tidak menjadikan anak itu sekedar anak yang kita kasih dia pendidikan, uang, kau anak, kau nggak punya kekuatan apa-apa. No saudara, tetapi mari belajar jadikan anak juga sebagai sahabat. Jadi saudara, orang tua mari justru semakin pada akhir zaman ini, mari kita mau mendampingi anak-anak kita sebagai sahabat mereka, coba dengar mereka, dan tidak bisa kita copy paste dengan masa kita yang lalu. Jadilah sahabat, jadilah teman bagi anak-anak kita, nasihati, tegur yang salah, tetapi kita juga bisa menjadi contoh dan teladan bagi anak-anak kita. Karena saya sering sampaikan saudara dalam khotbah-khotbah saya, teladan itu jauh berbicara lebih keras daripada saudara perkataan kita. Teladan itu berbicara lebih tajam daripada segala perkataan kita. Orang bisa ngomong, tapi kalau nggak kasih teladan, maka anak-anak akan lihat apa yang perlu aku ikuti. Karena anak-anak zaman sekarang butuh role model. Saudara, menyampaikan kabar keselamatan, baik atau tidak baik waktunya. Tugas yang diberikan kepada saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan. Karena kita kan harus meneladani Tuhan Yesus Kristus. Poin yang kedua ini saudara, mari kita menyampaikan kabar keselamatan. Seperti kata-kata kekuatan, perbuatan baik saudara. Bapak Ibu Saudara juga kita mendengar firman Tuhan dalam Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka atas nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadikanlah mereka muridku, pengikut Yesus, memberitakan kabar keselamatan. Itu tugas saya dan saudara, bukan tugas sekedar pendeta. Semua orang Kristen yang menganggap dirinya Kristen, besar, kecil, tua, muda, miskin, kaya, saudara punya tugas, ingat baik-baik, menyampaikan kabar baik. Saudara tidak disuruh untuk khotbah. Semuanya khotbah, semua jadi pendeta, siapa yang mau dengar saudara? Tapi saudara bisa menyampaikan kabar baik dengan perbuatan saudara. Kembali pada poin yang pertama tadi, garam dan terang dunia. Yang ketiga saudara, dalam poin yang kedua, kita menyelesaikan tugas kita karena kita meneladani Tuhan Yesus. Makna kenaikan Tuhan Yesus memberikan teladan bagi saya dan saudara. Untuk apa? Menyelesaikan tugas. Tugas yang pertama jadi garam dan terang dunia. Yang kedua saudara, menyampaikan kabar baik. Yang ketiga saudara, membebaskan tawanan. Tuhan Yesus
sepanjang dia hidup melayani, Tuhan Yesus melepaskan yang terikat, membebaskan yang tertawan dari kuasa kegelapan, dari keterikatan dosa. Kalau kita lihat bersama-sama saudara, di dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-19 dikatakan dalam firman Tuhan di sana saudara. Kalau saya baca dari ayat 18, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk, perhatikan, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara, ini adalah perkataan Tuhan Yesus waktu membacakan sebuah gulungan kitab di sinagog. Kalau sudah baca dalam Lukas ini, jadi waktu Tuhan Yesus pergi ke Nazaret, dia masuk ke sinagog pada hari Sabat pada waktu itu. Lalu Tuhan Yesus sedang membacakan gulungan kitab. Dan pada waktu itu yang Tuhan Yesus buka tepat pada nubuatan Yesaya. Dan nubuatan Yesaya yang dibacakan Tuhan Yesus ini adalah sebenarnya nubuatan yang Yesaya telah sampaikan, nubuatan di masa-masa yang lalu sebelum masa perjanjian baru, sebelum Tuhan Yesus ada loh saudara. Dan nubuatan yang dibacakan Yesus itu sebenarnya sedang berbicara untuk Yesus sendiri. Roh Tuhan ada padaku membebaskan tertawan, itu sebenarnya yang diomongin itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan Tuhan Yesus sedang membacakan, sebenarnya sedang membacakan riwayat dirinya sendiri. Nah saudara, saya dan saudara adalah anak-anak Tuhan bukan? Kalau Tuhan Yesus berkata, Roh Tuhan ada padaku, Tuhan Yesus melakukan banyak perkara-perkara yang ajaib, melepaskan yang tertawan, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang yang sakit, dan melakukan banyak perkara-perkara yang luar biasa. Dan saudara, waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berkata, engkau akan melakukan perkara-perkara besar, bahkan lebih besar dari yang aku lakukan, saudara. Ini tidak hanya bicara miracle. Saya pernah menyampaikan di akun YouTube saya, tidak hanya bicara miracle, tetapi saudara, ini berbicara termasuk semua tindakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus waktu dikucilkan tidak membalas jahat dengan jahat. Tuhan Yesus waktu dia di kotanya sendiri tidak diterima, dia tidak kecewa. Saya dan saudara meneladani Tuhan dalam hal ini. Jadi saudara, mari kita mau belajar membebaskan tawanan. Apakah kita juga melakukan hal itu? Tugas saya dan saudara meneladani Tuhan Yesus Kristus, kita membebaskan tawanan, membebaskan yang terikat. Lalu saudara bertanya, tapi saya bukan pendeta yang bisa tumpang tangan, ngusir setan. Saya mau kasih tahu saudara, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita bicara kenaikan Tuhan Yesus kan, Tuhan Yesus naik ke surga, mencurahkan Roh Kudusnya. Dan saudara, saya mau sampaikan, ada Roh Kudus dalam dirimu. Kalau ada Roh Kudus dalam dirimu, ada kuasa dalam diri saudara. Saudara bisa menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit disembuhkan. Katakan amin. Saudara bisa mengusir kuasa setan, saudara. Tapi sayangnya banyak orang Kristen tidak sadar akan hal ini. Banyak orang Kristen yang terkapar kalah dengan kuasa kegelapan, bahkan dengan kedagingan sendiri. Mari hari ini saudara, sebentar lagi kita akan mungkin memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus beberapa hari ke depan. Mari kita mengerti pada hari ini, khotbah hari ini, bagaimana kita belajar makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Salah satunya Tuhan Yesus memberikan teladan untuk kita juga membebaskan tawanan-tawanan, melepaskan yang terikat. Hanya satu hal yang saya mau sampaikan pada saudara. Saudara tidak akan mungkin menjadi orang yang bisa membebaskan yang terikat, melepaskan tawanan kalau saudara sendiri sedang tertawan. Itu yang saya mau maksudkan. Kalau saya dan saudara adalah anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, siang hari ini setelah mendengarkan khotbah, setelah ibadah streaming ini selesai, masuk ke kamar berdoa, Tuhan, ada kuasa dalam diriku, dan kuasa yang dalam diriku lebih besar kuasanya. Tuhan, kalau aku berdosa, aku tertawan, aku terikat, dalam nama Tuhan Yesus, aku mau bertobat dan berubah. Amin saudara. Ada kuasa dalam diri saudara. Dimulai dari pertobatan saudara. Kalau saudara terikat, tertawan dengan dosa, minta ampun di hadapan Tuhan, dan tinggalkan dosa. Hidup melekat dengan Tuhan. Mari dekat dengan komunitas-komunitas yang membangkitkan iman saudara. Maka saudara akan menjadi orang yang dipakai Tuhan dengan penuh kuasa. Membebaskan yang tertawan, membebaskan yang terikat. Yang terakhir saudara, makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus, selain dia menyelesaikan tugasnya di kayu salib menebus dosa kita,
Yang kedua, memberikan teladan bagi saya dan saudara untuk menyelesaikan tugas dengan 3 poin tadi. Yang terakhir, makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus akhirnya menerima kemuliaan di atas kemuliaan. Setelah dia menyelesaikan tugasnya, dia mati di kayu salib, namun pada hari yang ketiga dia bangkit. Kita sudah memperingati beberapa waktu yang lalu, Paskah saudara, dan menampakkan diri, dan Tuhan Yesus naik ke surga. Kemuliaan di atas segala kemuliaan Tuhan Yesus terima. Hanya oleh karena nama Yesus Kristuslah semua yang ada di surga, di bumi, dan saya mau sampaikan, saya mau tambahkan, di bawah bumi, semua bertekuk lutut. Kuasa kegelapan akan takut dengan nama Yesus Kristus. Dan saya mau sampaikan pada saudara, poin yang ketiga, saya dan saudara pun menerima kemuliaan untuk kita semuanya. Siapa yang bisa menerima kemuliaan adalah hanya orang-orang yang menyelesaikan tugas. Jadi poin yang ketiga saudara, saya dan saudara akan menerima kemuliaan. Pertanyaannya, kemuliaan akan diberikan untuk siapa, Bu? Hanya untuk orang-orang yang menyelesaikan tugas. Tidak mungkin ada seorang tentara yang pergi untuk melepaskan sandera, diberikan tugas dari atasannya, lepaskan sandera. Lalu dia pergi ke tempat di mana medan sandera sedang ditawan, hanya membunuh 5 musuh, sandera belum dilepaskan, lalu pulang, lalu ke negaranya disambut dengan meriah megah. Wah, tentara luar biasa, telah mengalahkan hanya 5 musuh. Kira-kira begitu saudara? Saya jamin enggak. Tentara yang disambut dengan kemegahan, diberikan penghargaan, hanya tentara yang diberikan misi untuk melepaskan sandera. Dia bantai habis musuh, dia lepaskan sanderanya, dan sanderanya dibawa pulang. Kalau saudara tentara Kristus, saudara datang ke orang-orang yang berdosa, lepaskan mereka yang sedang disandera, lepaskan, bantai semua musuh saudara. Musuh saudara bukan orang yang tidak percaya. Musuh saudara orang-orang Kristen, bukan orang yang membenci saudara. Musuh saudara adalah kuasa kegelapan yang menawan orang-orang dengan dosa. Jadi saudara kalahkan semua musuh. Musuh kita adalah iblis. Ya, bukan orang yang membenci kita saudara. Jadi saudara, ambil sanderanya. Ikat orang-orang kuat, lepaskan sanderanya dan bawa pulang kepada Tuhan. Bukan berarti mati, tapi artinya kita menangkan biar dia selamat. Amin saudara. Jadi saudara, kita mau belajar hari ini. Kemuliaan hanya diberikan kepada orang-orang yang menyelesaikan tugas dengan baik, saudara. Tidak mungkin di sebuah pertandingan atlet yang lari paling belakang, atlet yang tidak pernah latihan, yang tidak pernah menang, tiba-tiba dapat medali. Tidak pernah ada, saudara. Yang mendapat medali, mendapat piala adalah mereka petarung-petarung, atlet-atlet yang memenangkan pertandingan. Tentara-tentara mendapatkan, saudara, penghargaan. Saudara, di dalam ketentaraan itu banyak sekali penghargaan. Penghargaan kehormatan, penghargaan gelar. Penghargaan kehormatan di ketentaraan, saudara, itu ada 3, ya, yaitu penghargaan kehormatan berupa bintang, penghargaan kehormatan yaitu Satya Lancana namanya. Yang ketiga, saudara, penghargaan yaitu Samkarya Nugraha. Nah, saudara, kalau di ketentaraan saja, seorang tentara dia memiliki penilaian yang terbaik, ya, patut dihargai, patut diberikan penghargaan kehormatan, maka akan mendapatkan Satya Lancana. Tidak mungkin tentara yang tidak bisa melakukan apa-apa mendapatkan penghargaan. Jadi saudara, sama seperti saya dan saudara. Makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus naik ke surga, mencurahkan Roh Kudus-Nya, dan kelak dia akan mempersiapkan kemuliaan di atas kemuliaan. Bagi siapa? Bagi anak-anak Tuhan yang hanya menyelesaikan tugas dengan baik. Jadi siang hari ini, kalau saudara merasa, aku belum menyelesaikan tugas dengan baik, hidupku tidak pernah menjadi garam dan terang dunia, aku terpuruk terus dengan dosa, aku tidak bisa melepaskan yang tertawan karena aku sendiri tertawan. Mari bertobat, mari saudara, punya kuasa dalam Tuhan, sebab ada kuasa dalam diri saudara. Mari kita mau menyelesaikan tugas kita. Jadilah garam dan terang dunia, menyampaikan kabar keselamatan, dan saudara, mari bebaskan tawanan. Dan mari saudara, kita mau meneladani apa yang telah Tuhan kerjakan. Saudara,
menyelesaikan tugas dengan baik. Berkaitan dengan makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kita mau melihat 3 poin ini. Saya akan simpulkan saudara, dan saya akan akhiri khotbah saya. Mari kita tahu makna kenaikan Tuhan Yesus. Yesus telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Yang kedua, memberikan teladan kepada saya dan saudara. Dan yang ketiga, menyediakan kemuliaan bagi saya dan saudara yang menyelesaikan tugas dengan baik. Amin saudara. Amin untuk firman Tuhan. Mari saudara, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Bapak dan Ibu semua yang dari rumah, saudara-saudara, anak muda, dengar baik-baik. Kalau engkau sadar, engkau mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini, dan engkau berkata, Tuhan Yesus, ampuni aku. Aku Tuhan menjadi orang yang tertawan. Hidupku tidak berdampak untuk sekeliling. Tidak ada karya yang aku mungkin buat. Aku menjadi orang Kristen yang hanya Kristen tradisi. Tuhan ampuni aku. Mari saudara, mulai siang hari ini, jadilah orang Kristen yang hanya bukan cuma punya agama Kristen, tapi jadilah anak-anak Tuhan, tentara Allah yang menyelesaikan tugas dengan baik. Kalau engkau terikat dengan dosa, engkau sedang punya pergumulan masalah, engkau sibuk saja dengan masalahmu, mari ingat baik-baik, ada Tuhan dalam kehidupanmu. Datang kepada Tuhan. Kalau engkau diberkati firman Tuhan hari ini, mari Bapak Ibu Saudara, angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dada. Saya akan berdoa untuk setiap saudara. Bapa di surga, hari ini Tuhan, Engkau Tuhan menghampiri setiap anak-anak-Mu di rumah masing-masing, dimanapun mereka berada, baik di ruang tamu, baik Tuhan di kamar mereka, dimanapun anak-anak-Mu sedang menyaksikan streaming ibadah pada siang hari ini. Oh Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu yang menaruh tangan di dada Tuhan. Mari Tuhan, Kau berikan kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan keberanian untuk mereka Tuhan Yesus meneladani Tuhan Yesus. Makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan, Engkau memberikan teladan bagi kami untuk menyelesaikan tugas. Ajar kami dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Sampai Tuhan, Engkau berjumpa dengan kami dan berkata, sabaslah hambaku yang baik dan setia. Dan kami akan menerima kemuliaan di atas kemuliaan. Bapa di surga, sekali lagi Tuhan, mari Tuhan Kau jamah, Kau tumbang tangan Tuhan atas setiap anak-anak-Mu yang mengangkat tangan di rumah masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah kuat di dalam Tuhan. Percayalah kepada Tuhan, sebab Engkau tidak pernah sendiri. Kalau saat ini dimanapun Engkau berada, Engkau sedang punya pergumulan, Engkau sedang punya masalah, ingat baik-baik, Engkau tidak pernah sendiri, Tuhan ada bersama denganmu. Dan kalau engkau sedang terikat dengan dosa, tertawan, engkau tidak akan bisa menjadi alat Tuhan untuk melepaskan orang yang tertawan, karena engkau sendiri sedang tertawan. Untuk itu, datang kepada Tuhan, bertobat, minta kekuatan daripada Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan kepadamu, sehingga engkau diampuni oleh Tuhan dan lepas dari keterikatan, lepas dari ketertawanan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami boleh kembali dikuatkan, kami boleh kembali disegarkan, dan kami boleh kembali Tuhan menjadi orang-orang yang boleh mengangkat Tuhan kepala kami, menengadahkan kepala kami dan berkata, aku akan menjadi pemenang bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan untuk kematian-Mu, terima kasih untuk kebangkitan-Mu, terima kasih untuk kenaikan-Mu ke surga, dan kami juga bersyukur untuk Roh Kudus-Mu yang Kau curahkan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati saudara. Shalom, berjumpa kembali dengan saya dalam Breaking News Porta. Saudara, hari ini kita telah diberkati dengan firman Tuhan yang membangkitkan iman kita, yang telah disampaikan oleh hambanya, Pastor Andriana Tri Sasanti. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar hari ini terus membuat kita semakin intim dan melekat kepada Tuhan, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang takut, tapi menjadi orang-orang yang gagah berani di dalam Tuhan.
seluruh jemaat GBI Pondok Maharta dan setiap saudara yang setia menyaksikan tayangan streaming, kita diundang kembali untuk bersama-sama merasakan lawatan Tuhan dalam ibadah streaming GBI Pondok Maharta. Bapak Ibu Saudara dengan setia dapat menyaksikan di link YouTube GBI Pondok Maharta. Ibadah streaming minggu depan akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 dan ibadah kita akan dilaksanakan tepat pada pukul 10 pagi. Mari Bapak Ibu Saudara, siapkan hatimu untuk kita beribadah bersama-sama. Minggu depan kita akan bersama-sama mengadakan pujian dan penyembahan yang akan dipimpin langsung oleh Gembala Sidang GBI Pondok Maharta, Bapak Pendeta John Max Titale. Dan saudara, khusus buat minggu depan tanggal 16, ibadah streaming GBI Pondok Maharta, kita akan bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan dalam Power of Praise and Worship. Seluruh jemaat GBI Pondok Maharta, kita kembali diundang untuk menaikkan doa syafaat kita bersama-sama dalam ibadah doa malam. Dan Jumat depan ibadah doa malam kita akan dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2021 pada pukul 7:30 malam. Dan kita akan dilayani, dikuatkan iman kita dengan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Teguh Wahyudi. Dengan pemimpin pujian Ibu Dewi Kartika dan admin Zoom kita akan dipandu oleh Saudara Stanley. Kita akan menaikkan syafaat kita bersama-sama. Doa syafaat yang pertama akan dinaikkan oleh Bapak Boas dan doa syafaat yang kedua akan dinaikkan oleh Saudara Stanley. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama menaikkan syafaat kita di hadapan Tuhan. Atas nama Gembala Sidang dan seluruh jemaat, kami dengan penuh sukacita mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di minggu ini. Biar kiranya semakin terus semangat, antusias, dan semakin mengasihi Tuhan. Sekali lagi, selamat ulang tahun. Demikian pula kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat yang berulang tahun di minggu depan. Dan biar kiranya tetap terus mengasihi Tuhan dan bersyukur dengan usia yang telah Tuhan tambahkan. Sekali lagi kami mengucapkan selamat ulang tahun. Demikianlah Breaking News Porta minggu ini. Berjumpa kembali dengan saya dalam Breaking News Porta minggu depan. Bapak Ibu Saudara tetap semangat dan antusias walaupun pandemi belum juga berakhir. Namun percayalah bahwa di dalam segala perkara Tuhan turut bekerja. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, dan tetap terus berdoa. Saya undur diri dan saya mengucapkan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ya Bapak Ibu Saudara, kita telah berada di akhir dari ibadah kita dan kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saudara, beberapa hari ke depan kita akan bersama-sama dengan orang-orang percaya di seluruh dunia ini, di semua gereja Tuhan, akan mengadakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Untuk GBI Pondok Maharta, kita akan bergabung ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus, digabung bersama-sama dengan Gereja Pusat GBI Petamburan. Jadi kita tetap mengadakan ibadah streaming, namun kita digabung dengan GBI Petamburan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita menjadi orang-orang percaya, kita juga tahu bahwa saat Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berjanji untuk mencurahkan Roh Kudus-Nya. Jadi Bapak Ibu Saudara, engkau yang belum dibaptis Roh Kudus, rindukan, nantikan, dan minta baptisan Roh Kudus. Saudara, biar hidupmu penuh menjadi orang-orang yang penuh dengan kemenangan dan dikuatkan. Dan jangan lupa Bapak Ibu Saudara, diundang kembali minggu depan. Untuk minggu depan kita masih tetap ibadah streaming, tapi dengan tema yang khusus yaitu The Power of Praise and Worship. Jadi ada kekuatan, ada kuasa dalam pujian dan penyembahan. Jadi kita minggu depan akan lebih banyak menyembah Tuhan. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara untuk gabung bersama-sama dalam ibadah streaming minggu depan. Bapak Ibu Saudara juga diingatkan kembali jaga kesehatan, jangan lepas masker, dan kemanapun Saudara berada, pergi ke tempat kerumunan, jangan terlalu lama Saudara, bawa hand sanitizer, tetap terus jaga kesehatan ya, semprot Saudara, dan minum vitamin Saudara. Bapak Ibu Saudara yang belum divaksin, ya cari informasi ya di lingkungan kalau ada yang bisa untuk ikut vaksin,
Bapak Ibu Saudara boleh ikut vaksin. Kita akan akhiri ibadah kita bersama-sama. Mari saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara buka hatimu. Bapa di surga, kami bersyukur untuk siang hari ini kami telah diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Kami dipersiapkan untuk beberapa hari Tuhan ke depan. Kami akan beribadah untuk Tuhan memperingati, merayakan kenaikan-Mu ke surga dan Kau mencurahkan Roh Kudus-Mu. Tuhan, Kau telah menyelesaikan tugas-Mu untuk mengampuni dosa kami, dan sebentar lagi Tuhan akan kembali ke dunia menjadi Raja segala raja dan memberikan kemuliaan di atas kemuliaan bagi anak-anak Tuhan yang menyelesaikan tugas. Seperti firman-Mu dalam kitab Wahyu, berbahagialah mereka yang mendengarkan dan menang. Artinya menang adalah menyelesaikan tugas-tugas yang telah Tuhan berikan kepada kami. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa untuk semua umat-Mu, jemaat-Mu, siapapun Tuhan yang menyaksikan tayangan streaming siang hari ini, diberkati oleh Tuhan. Hamba-Mu mengangkat tangan Tuhan, sekali lagi berdoa, kalau ada yang lemah Tuhan kuatkan, kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan, kalau ada yang mengalami pergumulan Tuhan berikan kekuatan dan jalan keluar. Kalau ada mereka Tuhan yang mengalami keletihan secara rohani Tuhan, bangkitkan kembali semangat mereka Tuhan. Roh-Mu menyala atas mereka. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang berulang tahun, baik di minggu ini maupun di minggu depan. Biar kiranya mereka bertambah usia, juga bertambah semakin mengasihi Tuhan. Bertambah usia, semakin dewasa rohani. Berkati anak-anak-Mu yang berulang tahun. Bapa di surga, kami menyerahkan Tuhan pemerintahan bangsa kami Indonesia yang kami cintai. Tuhan, Kau menjaga Indonesia dari perpecahan. Kalau ada Tuhan orang-orang, mungkin Tuhan kelompok-kelompok yang berusaha Tuhan mengadakan kekacauan, memecah belah persatuan NKRI Indonesia. Tuhan, kami berdoa mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Tuhan gagalkan dan batalkan segala siasat kuasa kegelapan yang memakai Tuhan orang-orang Tuhan, kelompok-kelompok Tuhan menghancurkan Indonesia. Kami tolak, kami gagalkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati bangsa kami Tuhan, berkati Bapak Presiden, berkati semua Tuhan menteri dan seluruh jajarannya Tuhan, berikan kesatuan. Oh Tuhan, berkati Tuhan TNI Tuhan, berkati Tuhan kepolisian Tuhan Yesus, sehingga mereka dapat bekerja sama dengan baik. Terima kasih Bapak. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada siang hari ini. Sekarang berkat-Mu turun atas kami. Mari Bapak Ibu Saudara, buka hatimu, angkat tanganmu dua-dua. Kekasih-kekasih Tuhan, pandanglah Bapa di surga yang memberkati engkau. Lakukan aktivitasmu sepanjang hari ini. Libatkan Tuhan dalam seluruh perencanaanmu. Terimalah berkat yang berlimpah dari Bapa di surga, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan pertolongan Allah Roh Kudus yang menyertai kita, memberkati kita mulai siang hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Amin. Sampai berjumpa minggu depan.